Kalau gue ingin menguasai, kalau lo ingin memperbaiki kan. Tapi kan interest kita kan sama. Interestnya sama. Iya kan, interest kita adalah untuk memajukan bangsa gitu. Yeah. Cuman kemauan gue aja beda gitu. Cara kita akan sama juga. Gitu. Endgame-nya beda aja gitu. Iya, lo ingin memajukan bangsa, ya dengan bangsa maju kita bisa menguasai bangsa-bangsa lain gitu. Kita gitu dulu, kan? kita salaman dulu. Iya kan? Iya kan? Iya. Itu yang terjadi kan. Pancasila ada 5 ini kan, ada 5 poin ini kan. Itu sudah mengandung mengatur tentang kerukunan keagamaan. Dan kalau misalkan kita rekontekstualisasikan Pancasila pada era 2020 ini, bahkan gue akan mengatakan sesuatu yang mungkin gue akan di cancel ya. Orang ateis pun juga bisa Pancasilais. Orang ateis pun juga bisa Pancasila gitu. Iya kan? Ya. Kalau misalkan ateisme adalah sebuah agama, kan yang penting kan adalah sebuah keyakinan kan. Keyakinan apakah harus membutuhkan Tuhan? Ya. Gue ada satu pertanyaan buat lo. Langsung banget nih. Iya, gue langsung tembak aja. Tapi sebelumnya thank you ya for having me. Oh, senang banget. Gue sebenarnya udah dari dulu sebenarnya pengen datang. Tapi karena kemarin pilkada, gue keliling di daerah dan melakukan satu misi. Culik calon kepala daerah. Wah. Ini dia pemuda dari 45 ini. Gue nyebutnya Rengas Dengklok Project. Rengas Dengklok Project. Jadi tuh di Rengas Dengklok Project itu lo literally kayak ada simbolik kayak lo culik kepala daerahnya gak, kayak lo karungin lo. Lo bawa naik mobil ke atas bukit gitu, ke rawa gitu. Terus udah gitu kadang ada pistol. Iya. Sebenarnya dalam peristiwa Rengas Dengklok itu kan banyak kondisi ya dan banyak cerita juga. Kayak akhirnya 7 orang penculik ini merasa bahwa ya kita harus merdeka nih. Jangan sampai Bung Karno atau Bung Hatta keganggu nih pikirannya. Oh jadi penculiknya ada 7 orang? Ya kurang lebih ada 7 orang. Gue kira lebih banyak lagi. Soekarni, terus ada dari Bengkulu 1 orang. Yang dimana gue tutup Rengas Dengklok Project itu di Bengkulu. Gue merasakan hal yang menurut gue tuh kayak kenapa gue harus melakukan ini. Gak sengaja bro. Pada saat itu gue cuma jalan-jalan di Karawang, di Jawa Barat, di rumah sejarah Jiao Kisyong. Itu rumah beneran ya, rumah tempat penculikan Soekarno sama Bung Hatta di situ. Rengas Dengklok tuh. Cerita gue sama cicitnya mungkin yang seorang. Kalau dulu kan yang rumah ini kan rumah petani ya di sana ya. Tapi makmur lah di situ. Cerita kayak sedih dia melihat gak terlalu banyak yang akhirnya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa ini. Dan semangat gue kenapa akhirnya menangkap momen ini tuh karena merasa bahwa kita butuh peristiwa Rengas Dengklok yang baru. Artinya generasi yang di atas harus duduk bareng nih dengan generasi yang di bawah. Pertemuan inilah yang gue coba lakukan bahwa apapun namanya, kolaborasi lintas generasi itu harus diutamakan dan diupayakan. Jadi ketika gue menjawab panggilan itu tanpa sengaja, akhirnya kayak setelah pilkada ini, gue merasa sedikit kecewa iya. Kedua gue merasa senang karena gue sedang kembali ke akar. Mengenang lagi apa yang udah dilakukan. Ya mungkin masih ngalir lah di darah kita, darah-darah pejuang-pejuang prakemerdekaan itu ya. Dan gue merasa seneng dan bangga aja sih kita punya peninggalan yang luar biasa. Kita sebut sebagai sejarah kita. I see. Kita mulai dari ini deh. Dari cerita ya. Jadi untuk penonton-penonton nih, gue nih ketemu sama Rian Fahardi ini pas kita lagi di ini ya. Kita di acara Ahok kan ya? Iya. Di mana tuh di jauh banget lagi tuh ya. Iya, itu kita lumayan di Bogor kan. Terus udah gitu kita itu bulan Juni kan?
Juni, Juli itu kita ada acara di rumah Ahok. Terus udah gitu kayak ayo podcast. Baru kesampaian sampai sekarang. Ternyata lu selama ini lu udah gitu kayak kadang tuh suka left me on read gitu loh. Gue kayak ngerasa di ghosting. Ternyata lu sedang sibuk menculik-culik politikus daerah. Wah memang ini hebat nih pahlawan kita nih. Aduh. Tapi Rengas Dengklok Project ini tuh tujuannya itu emang lo mau close the gap antara politikus yang lebih senior dengan anak muda, atau lo pengen lebih kepada ini naruh aspirasi kepada politikus tersebut gitu. Jadi bentukannya ini apa nih? Kayak ini sebuah forum atau ini sebuah sidang? Ya. Jawabannya tadi udah benar dua-duanya, aspirasi dan kita ada upaya kolaborasi lintas generasi tadi. Cuma yang ketiga, kita adain kontrak sosial sama politik. Jadi gue ngelibatin 7 orang juga pemuda yang gue rasa punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mendesak dan menguji si calon kepala daerah ini di daerahnya masing-masing. Kayak gue gak ngajak orang Jakarta ke Bandung, enggak, tapi gue melibatkan pemuda daerah di sana yang menurut gue tuh ya sama aja. Orang-orang keren itu ada di sekitar kita yang under radar bahkan. Nah gue melibatkan mereka. Karena gue merasa ya yang justru harus menguji ya pewaris di daerah itu sendiri. Kita bikin kontrak politik dan ditandatanganin langsung sama mereka. Kita ada bukti fisiknya tuh. Hampir 15 calon kepala daerah yang kita uji. Kita bahasa gimmicknya ya culik lah. Kenapa diperlukan gimmick? Karena menurut gue ya untuk bisa mendapatkan atensi itu diperlukan. Tapi beberapa orang akhirnya melebih-lebihkan itu. Bahkan sekarang kan kontestasi politik kita udah berubah tuh dari identifikasi partai jadi ke menurutku era gimmick lah sekarang lah. Jadi gue coba ambil cara itu juga buat akhirnya bisa mendapatkan atensi si pejabat atau si calon kepala daerah dan juga teman-teman generasi muda yang merasa bahwa gue udah hampir keliling dari Sabang sampai Merauke ya. Dan sedikit kekecewaan kalau diajak diskusi itu, kalau pembahasannya berat, temanya mungkin terlalu substansial, banyak yang mungkin mager, males. Beda mungkin kalau disusupi dengan konser gratis ya, apalagi Dewa 19 atau apapun. Datang ya datang lah. Cuma pas gue datang ngajak, ayo uji calon kepala daerah, ayo kita desak mereka, gak ada yang datang. Tapi agak sedikit provokatif, ayo kita culik calon kepala daerah untuk kita ulik, rame. Catchy banget sih. Ayo kita culik kepala daerah biar kita ulik. Kita ulik dan ulik itu berirama masalahnya. Akhirnya ya itu yang gue lakukan hampir beberapa ini, menyusun narasi tapi nggak sekedar narasi, kita ke tindakan. Dan dari situ kelihatan tuh bro, kualitas calon kepala daerah kita. Sedikit sedih mungkin teman-teman udah ngelihat Pilkada Korea. Kalau mungkin merasa bahwa calon kepala daerah kita baik-baik aja tuh ya nonton ulang lagi lah Pilkada Kor kayak gimana ya. Itu kualitas pemimpin daerah kita yang akan mungkin kalau mungkin benar ya jalan-jalan di depan rumah kalian akan dibenerin, tapi kalau enggak ya selamanya mungkin akan mengamankan asetnya aja tuh, ngebangun dinasti sampai sekian tahun. Mungkin lu bisa jelasin dikit itu kayak Pilkada Korea itu tuh acaranya kayak gimana? Karena gue sendiri juga belum nonton itu sebenarnya. Pilkada Kor yang cuplikan Pilkada Kor ya. Pilkada Kor. Yeah. Cuplikan debat mereka yang akhirnya bikin kita kayak kok gini banget sih kualitas pemimpin kita. Bahkan ada yang gagap menyampaikan visi misinya. Bahkan ada yang secara etika gak pantas lah untuk jadi seorang pejabat publik. Gue jujur aja. Gue mungkin juga masih bocah biasa, tapi akhirnya gue ingin nunjukin syarat pemimpin itu bukan hanya bicara soal elektabilitas, tapi menurut gue yang pertama adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, ketiga baru bicara tentang elektabilitas. Ini juga beberapa kali Bung Rocky kuliah tentang itulah. Cuma yang pengen gue highlight, mau sampai kapan gitu, akhirnya lahir pemimpin-pemimpin yang gue anggap bahkan gak siap diuji. Banyak bro, gue keliling di daerah ini, keliling pilkada ini ya, bersurat secara resmi ke partai, bersurat ke calonnya langsung,
ke tim LO, ke campaign ininya dan segala macam. Tapi kayak ada yang ya udah nggak pengen datang aja karena nggak menarik. Jadi kita akhirnya benar-benar sangat mengapresiasi beberapa calon kepala daerah yang siap diuji, siap didesak, siap dikritik. Karena menurut gue ya mereka lebih pantas meskipun mungkin secara apa ya latar belakang bukan siapa-siapa, kebanyakan sih gitu. Yang benar-benar siap diuji tuh karena mereka merasa kayak udah siap, meskipun dia nggak punya sokongan dari manapun, tapi ya dia punya mental yang menurut gue itu bisa jadi contoh sih. Meskipun akhirnya banyak yang karena tidak mengandalkan materi yang banyak dan sokongan yang kuat ya akhirnya nggak punya taring di pilkada kali ini. Ya contoh pilkadanya Tegal mungkin ya, ada ini senior juga sih Bang Mujab. Dia lulusan dari Inggris dan menyampaikan artikulasi dengan baik, tapi kalah jauh. Kalah jauh ya. Mungkin apakah ini, gue pas waktu kemarin hari Senin, gue podcast dengan Panji kan, Panji Pragiwaksono. Dia sempat bilang bahwa dia ngambil Kamala Harris sama Donald Trump karena dua-duanya shit di US kan. Dan kalau dia warga negara US dia nggak akan milih dua-duanya karena mereka shit gitu. Dia terakhir kalau misalkan dia milih terakhir Barack Obama yang dia mau pilih kan. Nah, gue bilang ke dia, apakah mungkin ini adalah sebuah dilema spiritual sebuah negara di mana pemimpin yang jadi orang yang menjadi pemimpin kita adalah refleksi dari masyarakat rakyatnya sendiri. Apakah mungkin pemimpin-pemimpin yang kita dapat ya mutunya kayak gitu karena masyarakat kita mutunya seperti itu gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya, paling enggak gue memang merasa akhirnya ini kerja dua arah sih. Bagaimana kita kayak ngedorong politik gagasan itu bukan hanya tanggung jawab aktor politiknya, tapi jangan-jangan juga tanggung jawab kita kan, buat ngedorong gimana isu ini bisa lebih mainstream, bisa lebih dibicarakan. Bukan hanya nunggu serangan fajar misalnya. Tapi akhirnya kalau nggak ada titik temu tadi, makanya ya negara ini harus lebih butuh banyak titik temu, ruang-ruang kolaborasi tadi yang akhirnya bisa saling mendengarkan. Tapi kalau generasi yang di atas masih terus-terusan ingin mendominasi, generasi yang di bawah juga nggak punya empati buat ada, kalau bahasa gue misalnya bagaimana akhirnya sedikit mau mengalah lah untuk mendengarkan dan ketemu di sana. Ya nggak akan kejadian tuh. Bagaimana akhirnya ya karakter-karakter yang tercipta, pemimpin-pemimpin yang lahir ya bukan dari manifestasi yang mungkin hari ini tuh kayak kita inginkan lah, sesuai dengan ideal yang gue lakukan kenapa mengadakan Rengas Dengklok Project. Cuma ada satu hal yang menurut gue akhirnya bikin gue sedikit tenang gitu. Bahwa banyak akhirnya yang mulai tersadar gitu. Kayak salah satu contoh mungkin Pilkada Jakarta ya, menurut gue. Meskipun sedikit kekecewaan karena angka golputnya tinggi. Pilkada hari ini tuh angka golputnya paling tinggi dalam sejarah kita. Pilkada Jakarta kan hampir berapa persen gitu. Iya. Tinggi banget. Mungkin karena orang udah mulai apatis ya dengan politik. Tapi menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kenapa angka itu bisa tinggi? Kalau menurut gue ya, gue belum lihat alasannya kenapa angka itu bisa tinggi ya. Tapi ini dari asumsi gue aja nih. Masyarakat Indonesia itu kan sangat hyperpolitikal kan ya. Politik itu udah kayak panggung sandiwara. Which is exactly kalau misalkan di beda-beda belahan dunia memang setiap politik itu ada panggung sandiwara. Cuman di sini ya penontonnya banyak. Kalau di sana penontonnya nggak banyak. Iya. Nah, di Indonesia kita di Jakarta ini sepertinya karena paparan politiknya sangat banyak ya di Indonesia. Jadinya tuh orang jadi malas memilih. Ditambah lagi pasti ada manuver-manuver politik yang membuat orang jadi golput. Begitu. Jadi gue akan mengatakan bahwa jawabannya dari asumsi gue ya, orang Jakarta itu sangat terdidik tentang politik tapi ujung-ujungnya mereka apatis karena mereka merasa kecewa.
pilihannya hanya seperti ini aja gitu. Kan yang pilihan yang rakyat mau di Jakarta kan ya kita sudah, we don't have to beat around the bush. Itu kan Anies dan Ahok kan. Itu adalah pilihan yang sangat populer di Jakarta gitu. Nah tapi gara-gara manuver politik ya ujung-ujungnya mereka berdua jadi nggak bisa maju. Begitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh bahwa rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka mau karena manuver politik gitu. Apakah ini adalah sebuah kasus tentang demokrasi tidak dihargai? Ya gue nggak tahu. Karena manuver politik itu kan nggak mutually eksklusif sama demokrasi gitu. Justru dengan adanya demokrasi manuver politik jadi lebih gampang. Kalau menurut lo gimana? Ya kurang lebih nadanya hampir sama. Iya. Tapi kalau gue lebih ke kelelahan. Nah. Salah satunya dengan pemilu kemarin juga ya. Iya. Banyak orang yang mungkin udah lelah, capek. Tapi yang paling sedikit mengganjal gue adalah gak terlalu ada diferensiasi. Kayak seolah narasi yang dibangun, approach-nya, pendekatannya mirip-mirip. Gue juga setuju sih. Indonesia semenjak nggak tahu kenapa semenjak pemilihan 2014, nggak sih semenjak pemilihan 2019 ya, itu pemilihan itu sudah tidak lagi memakai paradigma ideologi, ya kan? Ujung-ujungnya menurut undang-undang ya semua ideologi Pancasila di Indonesia kan, tapi kan ada partai politik itu kan ideologinya itu sesuai dengan penafsiran Pancasila. Contohnya PKS itu ya dari penafsiran sila pertama Pancasila. Ya PSI dari keempat, PDIP juga dari keempat gitu. Terus udah gitu Golkar dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu ke berapa tuh? 3 ya? 3 atau 5 tuh? Ya. Fuck gue fail banget 4. Pancasila. 4. Itu keempat ya? Iya keempat ya. Jadi keadilan sosial berarti 5. PDIP sama PSI 5 tuh. Golkar 4 tuh. Jadi kan penafsiran dari ideologi Pancasila adalah ideologi dari partai-partai di Indonesia. Tapi kartu itu udah gak dimainin lagi. Lihat PAN. PAN kan penafsiran satu Indonesia. Dan itu juga mencoba membubuhkan nilai-nilai Muhammadiyah yang sudah ada lama di Indonesia kan. Tapi kan ujung-ujungnya PAN jadi partai populis. Partai artis. Iya kan. Ya walaupun gue buzzer pemerintah, gue harus fair-fairan aja. Ini partai populis. Menang lagi. Menang lagi, hebat gitu. Cuma jadi dia di satu sisi gak ada masalah ya kalau artis terpilih ya, selama dia memang bertanggung jawab, capable dan ngerti cara kerjanya. Jadinya tuh di Indonesia itu hanya ada diferensiasi tokoh. Tokohnya siapa? Gitu. Lah kalau misalkan kayak gitu kan berarti. Dan sialnya, sorry gue potong. Gak apa-apa. Tokoh ini juga beberapa gak terlalu punya ide yang menurut gue genuine banget lah. Ya gue setuju. Oke lah kalau misalnya kita gak terlalu kepatron banget sama kepercayaan atau idealisme atau ideologi tadi lah. Seenggaknya si figur tokoh ini dia punya kayak blueprint, dia punya cetak biru sendiri bahwa gue pengen bikin kota ini seperti ini. Pernah gak membayangkan seperti itu? Kalau menurut gue mungkin ya, karena gue ngerasa anak muda sekarang udah kembali baca buku, kembali berkomunitas, kembali berjejaring, kembali muncul kayak lu. Akhirnya gue masih akan sedikit yakin kita akan kembali ke sana lagi. Terus anak muda itu akan terus beregenerasi. Nanti gue yakin Gen Alpha akan memiliki masanya di mana mereka akan mulai melek politik. Kalau buat kita Gen Z itu kan 2019, Omnibus Law kan. Nah kalau ntar Gen Alpha tuh bakal ada kejadiannya lagi tuh, dimana nanti mereka mulai melek politik gini gitu, buat podcast, buat video di TikTok gitu kan, kayak lo sama gue kan. makanya kayak tadi kan ngomongin data juga ya soal yang dulunya orang tuh perilaku memilihnya ya. Kalau di Amerika tuh ada American voters kalau nggak salah. Memang lahir soal kedekatan gitu sama partai. Sekarang kan menurun terus tuh datanya. Sekarang jadi identifikasi ke figur atau tokoh. Kalau gue ngobrol sama Ari Putra di beberapa episode yang lalu ya, kita ngobrol tentang cara bangun dinasti politik, bos. Berat banget. Ya kan nggak salah nyoba-nyoba kan.
Instrumennya apa tuh? Kenapa? Instrumen. Oh, nih. Kita kalau misalkan bahas instrumennya panjang, Bos. Kita bahas kenapa aja, the why. Kenapa ada dinasti politik gitu. Nah, kalau Bung Ari ini mengatakan dia percaya bahwa dinasti politik itu menjalar di manapun di Indonesia itu karena lemahnya kaderisasi dalam partai. Partai lagi kan. Lemahnya sebuah struktur pendidikan dalam partai kaderisasi. Untuk menanamkan nilai-nilai. Iya, kaderisasi. Gue lagi menjelaskan untuk penonton-penonton kayak kaderisasi itu adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai partai dan nilai-nilai ideologis partai dalam anggota-anggota dan kader-kader partai, makanya kaderisasi kan namanya kan. Ya. Dan itu menurut Ari Putra, kaderisasi di Indonesia gagal. Karena orang itu di Indonesia ujung-ujungnya nyari elektoral aja. Iya. Nah, kalau misalkan kita memakai analogi bahwa partai adalah agen marketing ya, dan mereka cuman menjual saja ya. Kalau misalkan mereka sampai menjualnya itu udah bukan ngejual produk nilai ideologis mereka gitu, artinya gak laku dong. Ya. Iya kan. Jadi balik lagi kepada masyarakat gak mau makan ideologi gitu. Masyarakat maunya makan ketokohan karena mereka lebih percaya sama orang daripada percaya sama ideologi gitu. Kalau menurut lo gimana? Ya, di satu sisi menurut gue sendiri setelah ke figur agak bergeser nih sekarang. Gue lebih melihat arahnya condong ke kerumunan. Crowd ya. Dan memang seperti komunitas, seperti beberapa kerumunan yang akhirnya dimanfaatkan untuk mendulang suara, ini bisa mempengaruhi perilaku orang dalam memilih. Kayak misalnya nggak tahu ya, ada komunitas pencinta A misalnya yang kemudian salah satu calon pakai pendekatan itu untuk mendapatkan itu, ya dia bisa dapetin hatinya. Dan gua rasa ini akan sangat jadi menarik di 2029 kalau nggak ada perubahan secara menyeluruh ya sistem ini. Apalagi nggak tahu ya kalau kemarin atau kapan gitu ya Pak Prabowo pidato gitu di kalau nggak salah di ulang tahunnya Golkar, nyinggung lah bahwa hari Kamis tuh yang ada Bahlil sama Prabowo nyanyi-nyanyi. Nah, itu. Bahwa ya kos politik kita memang terlalu gede, kata Pak Prabowo, ya ini lebih bermanfaat gitu. Kayak kita misalnya manfaatin anggarannya buat sesuatu yang bisa lebih bermanfaat buat masyarakat gitu. Ya menurut gua kalau misalnya nggak ada perubahan, kita lihat aja di 2029 kekuatan figur ini akan semakin kuat, tapi akan resisten kalau dia nggak punya ide. Dia nggak punya pemikiran, dia nggak punya sesuatu yang akhirnya bikin pemilih yang udah pintar dan cerdas yang nggak bisa dapetin hatinya. Jadi cara-cara dengan ngirim kuda Troya atau buat dapetin hati kita, hadiah-hadiah semacam itulah, menurut gue nggak akan bisa signifikan gitu. Kalau tahun 2029 ya, itu akan menjadi puncak dari gelombang sosial media campaign, political campaign yang kita mulai dari tahun 2014. Itu akan puncaknya karena semua pemain sosial media itu berkuasa semua, sudah berkuasa, sudah sukses kan. Jadinya banyak yang bilang 2029 itu adalah pemilu yang murni faktor utamanya itu dari sosial media. Nah, kalau misalkan kita lihat behavior pengguna sosial media ya, mereka itu lebih suka dengan hal-hal yang bukan abstrak, tapi yang bentukannya orang, balik lagi ke tokohan kan. Karena orang di Indonesia itu suka banget yang namanya parasocial relationship. Jadi menurut mereka nih si A ini dia cocok sekali nih sama mereka. Jadi mereka bakal ngikutin si A, mereka bakal coblos si A gitu. Dan kalau menurut gue ya,
di 2029 nanti itu akan terintensifikasikan. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa lu bisa menang pemilu lewat joget-joget aja. Lewat joget-joget aja lu udah bisa memenangkan pemilu gitu. Di dalam TikTok ya. Lu udah bisa menjual kisah cinta lu, kisah cerai lu, kisah hidup lu gitu. Itu sudah menggait banyak sekali elektoral. Nah, kalau itu kan pandangan gue tentang masa depan di 2029, bahwa justru tren ini akan semakin seperti itu, di mana orang akan makin melihat orang dan tidak akan melihat nilai-nilai yang dia wakilkan. Kalau menurut lo gimana di 2029 nanti? Aduh, sebelum ke 2029 kita ke 2025 dulu deh. Oke, di 2025 ada apa? Ya, lebih ke arah ini sih. Pertama tuh ada beberapa momen krusial menurut gua. 2028 100 tahunnya Sumpah Pemuda. Itu menurut gua kalau habis gara-gara festivalisasi atau seremonial doang, kacau sih. Artinya apa? Sebelum 2028 menuju 2029, anak mudanya entah dengan komunitasnya, entah dengan movementnya, entah dengan gerakannya, entah dengan pemikirannya, ayo kita munculin ide kita masing-masing dulu, lalu ketemu nanti di tengah. Karena Indonesia ini menurut gua setelah Orde Baru mengalami kekosongan narasi. Setuju. Narasi apa yang dibangun? Setuju. Gen Z. Setuju banget. Milenial itu narasinya siapa, Bos? Lu ya baca, meskipun gue dulu di awal bikin presiden Gen Z ya, tapi gue take down karena ya ini karakteristiknya bukan kita banget gitu. Kita akhirnya dijadikan market buat campaign aja. Iya. Gue setuju banget itu. Indonesia itu kekurangan narasi. Enggak kekurangan narator, tapi banyak narator kan, iya kan. Kita banyak narator di mana-mana. Lo, gue gitu. Kawan-kawan kita yang lain. Penulis segala macam. Iya. Lu lihat ini enggak story gue hari ini yang tentang gue ngebahas apa Indonesia ini tuh kekurangan keinginan untuk melebarkan narasi keluar. Ya, kita selalu di dalam terus kan. Iya, ya. Itu adalah salah satu permasalahan Indonesia yang menurut gue tuh sangat mengkhawatirkan. Kita itu tidak sebagai negara besar, sebagai negara yang berpotensial, kita itu tidak mempunyai rasa untuk menguasai. Yes. Gitu. Dan gue tahu menguasai itu konotasinya buruk kan. Menguasai itu konotasinya adalah dominasi, menjajah, gitu, ya. Dominasi. Enggak juga. Cukup menjadi terdepan dalam suatu bidang, kita sudah mendominasi gitu. Kayak Vietnam kan menguasai sekarang. Gitu. AI dapat, Apple dapat, pabrik-pabrik dapat, investasi dari Amerika gitu. Semua. Itu mereka bisa ngedapetin semua itu gitu. Mereka ada narasi. Narasi Vietnam apa? Narasi Vietnam adalah untuk melawan China. Gitu. Amerika narasinya sama dari berapa nih udah 200-300 tahun Amerika berdiri ya. Narasinya itu selalu di American Dream. American Dream. Awalnya Manifest Destiny dulu. Jadi bahwa tanah Amerika itu sepenuhnya adalah untuk orang Amerika. Dan itu menjustifikasi mereka menambang emas, menggali minyak, menggenosida orang-orang Native American itu tuh, orang-orang Indian Native American itu. Dan ya ada plus minusnya dari narasi itu. Narasi itu menjustifikasikan ekspansionis Amerika itu ke barat dan ke Meksiko. Nah, setelah itu ada American Dream, di mana mereka ingin mengambil banyak orang dari dunia dengan menjual gambaran bahwa Amerika itu adalah tanah kesempatan kedua gitu. Which ya itu memajukan Amerika sekali dengan mereka membuka gelombang imigran, banyaknya orang yang kabur dari persekusi dari Eropa, yang dimana negara-negaranya itu cenderung udah monarki otoriter juga kan. Ya mereka kabur ke Amerika gitu, kerja di Amerika, banyak akademisi-akademisi yang dipersekusi di Eropa juga pergi ke Amerika untuk membangun pendidikan di situ, kayak contohnya Albert Einstein di Princeton gitu. Jadi tuh narasi-narasi ini tuh sebenarnya simple tentang kisah aja, tapi kisah itu yang menjustifikasikan kita harus melakukan apa. Dan selama ini gue setuju sama lo, Indonesia ini tuh kekurangan narasi. Indonesia ini nggak punya di Indonesian Dream, nggak punya di Indonesian Truth.
Apa sih yang kita mau kasih ke dunia? Ya. Kalau menurut lo apa yang kita harus kasih ke dunia? Wow. Menarik banget pertanyaannya. Bahkan secara nggak sengaja kan gue mulai TikTok. Gue berangkat dari satu daerah kecil di Sulawesi Selatan, 2 jam dari Makassar. Nah, tempatnya Kabupaten Baru. Tempat lahirnya Sambo. Ferdy Sambo. Iya, di sana. Dan gue merasa bahwa pertama gue berasal dari desa, mencoba buat ngadu nasib di Jakarta, dan akhirnya kayak beberapa usaha yang gue lakukan berbuah gitu. Tapi ada sesuatu yang mungkin orang gak tahu, bahwa gue mendesain narasi yang gue pengen bikin. Gue ngedesain lewat cipta-cipta apa yang gue inginkan melalui bentuk diri gue sendiri. Dan untuk melahirkan narasi yang otentik, itu bisa dimulai dari sekitar kita lewat kontribusi kita terhadap diri kita sendiri. Gue ingin ngutip sedikit katanya Mas Bagus, bahwa mengabdi untuk Indonesia itu artinya mengabdi juga untuk diri kita sendiri. Karena hanya dengan menjadi diri yang keren, terus mampu mengaktualisasikan pikirannya, gagasannya, keinginannya, mengatakan yang benar itu benar, salah itu salah, dan mampu menulis, mampu berbicara dengan baik, dan bisa mendelegasikan itu ke orang, ya kita udah berkontribusi gitu. Dan gue rasa itu sejalan dengan apa yang gue coba ceritakan. Kayak gue selalu bercerita bahwa gue meskipun bukan dari daerah kota, ya gue bisa bersaing dengan teman-teman yang lain yang mungkin punya materi yang lebih banyak atau anaknya siapa. Karena gue punya kekayaan yang luar biasa yang gue anggap. Kayak gue keturunan pahlawan juga kok. Gue keturunan meskipun gak langsung ya, tapi di daerah gue lahir yang namanya Andi Matalata. Dia berjuang bareng Pak Soekarno, dia berjuang bareng Jenderal Sudirman di sana, dan disegani gitu, orang baru. Terus yang selanjutnya ada perempuan, dia salah satu menurut gue yang harus benar-benar kita akui sekarang. Dia menerjemahkan salah satu karya sastra terpanjang di dunia, dan itu berasal dari Indonesia, dan itu diterjemahkan oleh orang kampung gue. Bayangin coba, ngalahin panjangnya Mahabharata, ngalahin panjangnya epos-epos di Yunani. War and Peace, Leo namanya Tolstoy. Sura Ilagaligo. Dan sekarang udah diakui sebagai Memory of the World UNESCO di tahun 2019. Artinya ya kita punya narasi itu. Kita punya banyak sekali, dan mungkin teman-teman di sini meskipun nggak apa ya merasa bahwa saya lahir di daerah ini, coba gali, coba cari, coba lihat lagi yang terkubur di sana. Karena jangan sampai kita melupakan itu dan kita terasing. Gue ngutip bukunya yang sekarang gue lagi sedang coba pahami dan baca secara menyeluruh, tulisannya Ali Syariati, Ideologi Kaum Intelektual. Sangat senang, di situ diceritakan bahwa jangan sampai kita melupakan latar belakangnya kita. Kita terasing dari budaya dan agama, kita terasing dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, dan secara nggak langsung ke doktrin, secara tidak langsung digerakkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, misalnya lewat algoritma kah atau siapapun yang ngebentuk kita, akhirnya kita nggak jadi genuine. Jadi narasi kita harusnya adalah kembali dulu ke akar. Kembali ke akar. Ini selalu dijelaskan juga sama Dr. Muhammad Faisal, salah satu panutan saya juga, dan kita akhirnya akan ketika kembali ke akar, udah selesai dengan diri kita. Kita mampu mengenali potensi diri dan potensi di lokal kita, lalu dengan bangga menceritakannya ke dunia. Nah, dari situ aja kayak sejarah tempe misalnya. Banyak yang akhirnya sekarang kayak udah bisa bikin tempe itu jadi satu produk yang bisa apa ya, nggak hanya membantu buat di daerah aja, tapi kayak kita bisa tunjukin bahwa tempe ini punya nilai yang luar biasa gitu, misalnya di mata dunia. Gila, diplomasi tempe. Banyak. Dan yang gue lakukan sekarang adalah gimana caranya akhirnya kita anak muda gak malu lah ngomongin soal diri kita siapa, tapi lebih ke mampu untuk menarasikan apapun yang kita mau. Lu suka politik ya ngomongin lah politik, lu suka ngomongin sejarah, lu suka ngomongin Jepangan ya ngomongin lah tentang itu, tapi ya bertanggung jawab. I see. Kalau menurut gua
yang Indonesia bisa tawarkan ke dunia itu sebenarnya satu. Apa? Pancasila. Wow. Mau tau kenapa? Jawaban bagus. Ya. Lo belum denger penjelasannya gimana, jawabannya bagus. Otak gue langsung kayak, iya lagi. Kenapa? Kalau menurut lo kenapa? Karena Pancasila tuh udah satu komplit banget menurut gue. Iya. Karena benar-benar kayak bisa jadi perasaan apa ya? Gue tuh menyebutnya mungkin kayak perasaan yang akhirnya kayak dibangun dengan susah payah dulu, tapi gue agak sedikit bukan kecewa atau kayak bingung gitu. Kayak kita butuh konkretnya Pancasila juga. Kebayang gak? Gimana caranya mengkonkretkan Pancasila itu? Nah, sebelum lu lanjut, akhirnya gue kepikiran. Gue kepikiran mengkonkretkan Pancasila dengan menarik gak ya kalau misalnya kita jual narasi ini Pancasila, tapi jadi sebuah produk, jadi sebuah bentuk yang menarik, kayak sepatu misalnya. Sepatu itu, wah Pancasila banget sepatu lu. Bayang nggak? Anjing. Ya entah dari sila kedua lah misalnya, atau dari sila keempat, sustainability kah, atau misalnya dia pakai bahan apa, atau misalnya bukan tentang motif ya kayak Garuda, bukan, tapi asasnya itu loh. Nah itu menurut gue menarik kalau ada yang bisa ngekongkritin Pancasila tuh. Kalau lo? Pancasila ya, kenapa kita bisa tawarkan Pancasila ke dunia ya? Karena menurut gua Pancasila seperti ideologi politik lain itu juga mempunyai kekurangan. Obviously, kita nggak bisa mempunyai konstruksi manusia yang perfect banget. Mungkin kalau misalkan pengetahuan kita tentang alam dan sains berkembang, kita bisa mempunyai ideologi yang mungkin lebih sempurna lagi kan. Tapi Pancasila was sangat maju pada waktunya. Dan menurut gua juga sampai sekarang juga sangat maju di waktu ini, asalkan kita merekontekstualisasikan apa itu artinya Pancasila kan. Nah, kenapa gue bilang Pancasila itu kita bisa menjual kepada luar negeri? Karena menurut gue Pancasila itu adalah ideologi yang sangat inklusif. Inklusivitasnya. Dan tidak mendikte sebuah struktur pemerintahan seperti apa, asalkan memberikan sebuah tanggung jawab kepada pemerintah dan orang-orang yang memerintah, baik di sektor publik dan sektor private gitu. Nah, bayangin Pancasila ada lima ini kan, ada 5 poin ini kan. Itu sudah mengandung tentang mengatur tentang kerukunan keagamaan. Dan kalau misalkan kita rekontekstualisasikan Pancasila pada era 2020 ini, bahkan gue akan mengatakan sesuatu yang mungkin gue akan di-cancel ya. Orang ateis pun juga bisa Pancasilais. Orang ateis pun juga bisa Pancasila gitu. Iya kan? Ya. Kalau misalkan ateisme adalah sebuah agama, kan yang penting kan adalah sebuah keyakinan kan. Keyakinan apakah harus membutuhkan Tuhan? Ya kan, keyakinan kan dia tidak mempunyai keyakinan seorang ateis itu adalah tidak ada Tuhan dan dia yakin itu. Gitu. Dia mengimani gitu. Iya kan? Jadi itu ateisme sendiri pun juga sebuah agama gitu. Iya kan, ironis ya kan? Ya. Nah, kedua ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu implikasinya kepada apa? Sebuah struktur hukum yang kuat dan adil kan? Kemanusiaan. Ya. Iya kan? Yang mampu menjaga manusia gitu. Yang mampu bisa membuat yang bisa memanusiakan manusia gitu. HAM juga masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya kan? Nah, apalagi? Keadilan. Tiga. Kesatuan Indonesia. Kita kalau misalkan ngedefinisiin Indonesia bagaimana men? Secara legal kan. Kalau misalkan secara legal mendefinisikan Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Kalau misalkan secara historis, persatuan. Ya kita, ya Indonesia itu ada Malaysianya ada, Singapurnya ada, pisah-pisah lah di beda-beda kerajaan-kerajaan itu kan kita kan sebuah
wilayah yang terpisah. Jadi klaim atas wilayah Indonesia itu sebenarnya apa? Bukan di sini gue ini ya mengpromot sebuah ideologi yang dimana kita harus menguasai inilah menguasai tetangga kita. Tapi maksud gue nih, ini adalah ideologi yang sila ketiga ini adalah sebuah prinsip yang mengedepankan kerukunan antar wilayah. Ya, benar. Gitu. Bineka ya. Iya, kalau misalkan kita percaya dulu Malaysia pernah bagian dari Indonesia, ya sudah. Gitu. Tapi bukan berarti kita mengambil gitu. Tapi ada deliberasinya lagi sih itu. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demokrasi. Ya. Lu mau otoriter, mau anarkis, tapi seenggaknya ada demokrasi di situ berperan gitu. Iya kan? Jadi itu menjaga bahwa dalam kepemimpinan harus ada legislatif. Mau lo otoriter, mau lo anarkis, seenggaknya tuh ada sebuah dewan orang itu. Gue paling suka kata permusyawaratan. Kenapa? Iya. Pemecahan masalah yang paling menurut gue paling bisa menyatukan tanpa mungkin mendiskreditkan yang lain ya musyawarah, bos. Iya. Musyawarah. Ya musyawarah. Tapi musyawarah itu kan ada sesuatu yang sangat Southeast Asia banget ya. Yang sangat Asia Tenggara banget ya. Sementara kita tahu kalau kawan-kawan kita di Inggris ini lebih suka debat. Makanya udah terakhir keadilan sosial. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tanpa kita gak usah susah-susah, yaitu tentang bagaimana negara dan pemerintahan establishment itu mempunyai kewajiban untuk menjaga keadilan untuk orang-orang Indonesia. Berarti keadilan sosial artinya apa? Let's say gini, kita rekontekstualisasikan ini kepada era 2020 ya. Menurut lo, seorang transseksual itu bisa menjadi warga Indonesia dan dianggap sebagai warga Indonesia nggak? Iya kan? Iya kehadiran. Kalau menurut lo gimana? Ya paling enggak sebenarnya gue menganggap Pancasila ini pertama ya akhirnya jadi satu produk yang orang lain tuh mungkin negara-negara lain ya iri gitu ke kita. Sejak ini diciptakan ya, kayak akhirnya Indonesia di sini kita saling menerima soal multikultural, keyakinan atau mungkin sesuatu yang sesuatu yang mungkin lu sebut tadi akhirnya bisa diterima. Akhirnya bisa diterima. Cuma satu hal yang ingin gue coba highlight juga, jangan sampai terlampau batasnya. Yang harus ada satu pemikiran lagi bahwa ya produk produk misalnya atau apapun yang dibuat itu kan dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang kan. Karena perubahan atau dalam hal bentuk yang sifatnya kita tidak bisa bendung harus ada penyesuaian. Kayak contoh misalnya sektor non formal misalnya, yang semakin hari ini generasi muda kan arahnya ke sana. Tapi sialnya jaminan sosial, perlindungan, insentif atau apapun itu belum terlalu dipikirin. Kayak payungnya tuh kayak belum ada. Content creator atau mungkin yang punya ketertarikan di bidang-bidang non formal itu kayak ya udah dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Iya memang semua harus direkontekstualisasi agar menyesuaikan dengan zaman sekarang dan tetap signifikan gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ini ya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi inklusif. Coba kalau misalkan kita percaya bahwa statement itu adalah benar ya. Artinya apa? Indonesia selama 79-80 tahun kita berdiri, kita itu sukses menjaga kedamaian walaupun ada beberapa gerakan separatis ya. Dan ujung-ujungnya kita boleh argumen bahwa ada gerakan separatis, PRRI, Permesta, DITI, GAM Aceh, OPM. Tapi kan ujung-ujungnya Indonesia tetap
dalam struggle itu ya, dalam perjuangan itu tetap Indonesia menang gitu. Artinya kita mampu menjaga stabilitas kemajemukan populasi kita. Sekarang kalau misalkan kita bandingkan dengan negara-negara kuno di Eropa lainnya kayak Austro-Hungaria, kayak Polish-Lithuania itu. Austro-Hungaria sebagai negara itu dari awal sudah gagal. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa mengintegrasi semua populasi kemajemukan mereka. Jadi ada orang, let's say orang Serbia itu kan bagian dari Austro-Hungaria dulu. Mereka suku kan, ya etnis kan. Ya orang Serbia, ya dia dilahirkan dalam Austro-Hungaria, ya dia diajarin bahasa Serbia terus, nggak pernah bahasa Jerman, which is the main language of Austria pas waktu itu kan. Ya ujung-ujungnya kalau misalkan perang itu sering kejadian tuh, perwiranya Jerman, tapi anak buahnya orang Italia, Hungaria, Serbia, mereka nggak bisa bahasa Jerman gitu. Jadi kan itu ada sebuah bentuk kegagalan dalam mengintegrasikan kemajemukan itu. Kita mampu bisa. Kita lihat TNI kita bahasanya Indonesia, nggak ada komandannya Sunda, anak buahnya nggak bisa bahasa Sunda, cuma bisa bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Makassar gitu kan, nggak ada kan, bahasa Indonesia semua. Nah, maksudnya gue tuh, dunia itu kita harus bisa menjual Pancasila sebagai suatu corong untuk membubuhkan nilai inklusivitas dan kemajemukan. Kemajemukan dalam masyarakat itu lewat Pancasila tuh. Itu kita bisa jual. Makanya Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Gitu. Gara-gara itu kan. Gara-gara itu dia itu tertarik dengan kok bisa lo bertahan seperti ini. Bisnis model lo nih, bisnis lagi kalau Pancasila bisnis deketan gitu kayak gereja gedenya. Iya, ada terowongan kan. Kayak maksudnya tuh kayak katanya Paus Fransiskus tuh kayak anjir, bisnis model lo tuh kayak hancur men, tapi kalau bisa jalan gitu. Jadi dia ingin mengulik itu kenapa bisa terjadi kan? Itu karena ini ya, asumsi gue adalah gue mungkin nyebutnya archetype. Jadi warisan yang bentuknya memori kolektif. Mungkin kalau nyebutnya memori kolektif bangsa Nusantara ke bawah sampai kita sekarang, bahwa pentingnya saling membantu, pentingnya saling tolong menolong. Jadi kayak menurut gue udah kecipta dari sananya. Dan secara gamblangnya, bayangkan aja, jangan-jangan kalau tanpa ada negara kita masih tetap bisa saling berjalan aja kehidupan tuh. Dan menurut gue ya Eropa harus belajar Pancasila dari kita. Kenapa? Karena kan Eropa kan sekarang lagi menghadapi gelombang multi etnik yang sangat luar biasa kan, gara-gara kekacauan di Afrika dan di Timur Tengah kan. Jadi mereka mendapatkan sebuah demografi populasi yang baru yang mereka itu tidak terbiasa dengan realitas sosial di Eropa. Contohnya orang Syria pedalaman yang dia seumur umur sebagai cowok dia belum pernah melihat cewek yang nggak pakai baju tertutup burka gitu kan. Pas dia ke Swedia, cewek semua bajunya kebuka gitu. Itu kan adalah sebuah realitas sosial yang dia harus kondisikan kan. Dan di Indonesia ini ada kompromi gitu. Nah, komprominya kita ya basically ya beberapa kaum memang realita ya. Beberapa kaum itu emang harus dimenangin di Indonesia. Oke lah lo boleh menangin ini. Oke lah lo boleh menangin ini. Oke lah lo boleh menangin ini gitu. Jadi kita menciptakan sebuah identitas nasional yang baru dari situ gitu. Ini menarik sih bro. Harus kita eksekusi sih ini kayaknya. Dieksekusi ya emang harus kan. Harus. Iya kan. Iya biar nggak tahu ya, sekarang yang benar-benar ngekaji ideologi Pancasila kan ada tuh lembaga-lembaganya juga. Nggak tahu kayak ya kita harus menghargai ahli kepakaran kan? Tapi kan di sini kan kita cuma ngalor ngidul doang gitu. Sebagai anak muda yang kalau yang punya imajinasi yang satu mungkin idealis. Mereka kan udah berusaha kerja
Yang satu kan idealis, yang ya menurut lo kan Pancasila itu bisa apa? Dunia bisa apa? Dikonkretkan gitu agar kita bisa berkontribusi kepada dunia. Kalau misalkan gue kan sebagai pragmatis kan Pancasila itu harus kita kemas agar bisa menguasai dunia. udah menarik. Iya gitu. Tapi emang menurut gue itu Eropa itu harus belajar dari kita, dan gue rasa itu adalah alasan kenapa beberapa kampus-kampus di Eropa itu buka kelas tentang Indonesia. Mereka merasa bahwa kita harus belajar nih dari negara-negara Asia nih, khususnya kayak Thailand, Malaysia dan Indonesia nih tentang kerukunan antar umat. Benar, paling penting tuh Indonesia tuh punya ketahanan sosial yang paling kuat sih menurut gue. Iya. Kuat banget. Iya. Kayak itu mungkin secara genuine kebentuk, kayak kita bayangin misalnya budaya gotong royong yang jadi perasaannya Pancasila juga, gotong royong itu benar-benar bisa jadi satu blueprint yang kita bisa jual kemana-mana sebenarnya. Iya. Kayak di tengah pandemi kemarin, apa yang bikin bisa Indonesia bertahan? Kayak misalnya ekonominya tetap di angka segitu misalnya, karena budaya mereka atau di kampung-kampung itu saling tolong menolong ketika ada tetangga yang susah, ya benar-benar menunjukkan keterbukaan itu, dan itu yang harus dijual sebenarnya dalam satu bentuk. Gak tahu ya bentuk konsepnya kayak gimana, cuma ya kita punya memori kolektif yang mungkin udah diturunkan oleh leluhur kita tentang bagaimana lu harus bertahan dalam kondisi sesusah apapun. Meskipun pajak naik setinggi apapun, kayaknya juga di kampung juga akan bahagia aja sih. Iya. Gue pernah ada eksperimen nih bos. Gimana? Jadi gue pas waktu pandemi itu kan gue pakai Discord kan untuk ngobrol sama teman-teman gue. Rata-rata teman-teman gue dari luar negeri semua kan. Nah gue sama temen gue sama sahabat gue, kita ngebangun server berdua nih. Kita dua pemuda Indonesia ini menggentarkan dunia nih ceritanya ini. Oh bisa? Enggak, itu lebay. Tapi maksud gue tuh ini kita bisa membuat suatu server isinya orang luar negeri semua, dan kita memakai asas-asas Indonesia. Kayak gitu. Lu bertahan gimana? Apa? Atau kayak lu survive gimana atau cara jadi gini, kita tuh peraturan servernya itu tuh kita samain sama sensibilitas orang Indonesia gitu. Ya balik lagi, sebagai seorang Indonesia, sensibilitas kita itu kan berasal dari Pancasila secara unconscious kan, secara tidak sadar kan. Dan basically ya kita menjalankan server itu dengan asas Pancasila, tapi isinya orang bule semua. Rukun itu server. Kita ajarin mereka caranya nongkrong gitu. Wah itu nongkrong sih Pak. Iya, caranya nongkrong. Kita ajarkan orang luar negeri ya. Caranya bagaimana kita bisa berdiskusi tanpa berdebat. Karena kan orang luar negeri kan sedangnya debat dulu ya. Mereka sedangnya paling benar gitu. Jadi kita mengajarkan mereka tentang kompromi. Kita harus belajar dari orang luar negeri tentang debat, tentang konsistensi, tentang logical fallacy dan lain-lain kan. Tapi mereka harus belajar ke kita tentang kompromi. Kompromi itu susah bos. Karena kompromi itu adalah suatu aksi yang lo lakukan ketika lo ingin menjaga sebuah kestabilitasan. Gitu, tanpa menggunakan kekerasan. Dan orang bule kompromi akhirnya. Jadi kayak anjir gitu. Semenjak itu gue convince, gue sepenuhnya percaya bahwa kalau misalkan kita pakai cara-cara Pancasila untuk menguasai dunia ya, akan kejadian bos. Dunia barat itu permasalahannya itu rasisme. Permasalahannya itu adalah ada sebuah divide dalam masyarakat yang bukan vertikal tapi horizontal. Gitu. Sementara masyarakat mereka adalah sebuah masyarakat yang maju gitu. Jadi permasalahannya semakin teriritasi gitu. Mereka masyarakatnya maju, tapi at the same time mereka terpecah gitu. Lo lihat Amerika kan kayak gimana kan. Di Indonesia nggak ada dikit-dikit polisi nembakin, tiba-tiba yang ditembakin orang Jawa gitu kan. Nggak ada narasi kayak gitu, nggak ada narasi polisi rasis ke orang Jawa gitu, nggak ada di Indonesia gitu.
narasi feodal aja. Iya, kita walaupun tidak maju, nggak semaju Amerika let's say, tapi seenggaknya kita mempunyai sebuah ideological framework yang menurut gue lumayan canggih, yang bahkan Amerika pun tidak memiliki. Ya, dan menurut gue ya pertama momentumnya akan tiba di 2002 ya sekarang lah, misalnya 2028 atau 2030 2045 mereka kan udah menua tuh. Iya. Kita di Asia Tenggara, Afrika justru usianya yang justru lebih produktif kan. Tapi coba bayangkan ketika mayoritas misalnya kita nggak banyak ngobrol, nggak banyak diskusi, nggak banyak nongkrong, punya ego sendiri, ya kita akhirnya nggak akan punya narasi juga itu. Jadi perlunya buat mengkonkretkan lagi. Ayo kita nggak sekedar ngomong aja, tapi ketindakan, ke bentuknya apa. Gue masih ingin meramu kita di 100 tahun Sumpah Pemuda itu, malah apa yang lu ajukan tadi itu bisa jadi satu narasi besar bahwa kita udah cukup saling ego-egoannya nih, gontok-gontokannya kan. Ya dulu juga banyak komunitas kan, kayak Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, terus apa namanya Pemuda Indonesia. Ayo gimana caranya kita punya narasi yang satu itu. Ya meskipun kayak masih terdengar gimana caranya gitu, tapi setuju kita butuh narasi. Dan sebenarnya akarnya kita udah punya tuh, Pancasila, gotong royong, dan banyak hal yang menganggap bahwa ya gue setuju sih dengan bagaimana pemanfaatan teknologi dimanfaatkan dengan baik, tapi tidak dengan itu jadi tumpuan utama gitu. Harus tetap di manusianya, harus di membangun manusianya. Ya, harus di human element. Bukan di teknologinya. Artinya jangan sampai yang ngebantu kita bukan hanya di masa depan menurut gue, tapi di masa lalu. Lewat pesan-pesan leluhur atau peninggalan mereka, jejak mereka, kita gali lagi. Dan menurut gue masih ada waktu kok, sebelum terlambat nanti kita kekurangan narasi, kita terasingkan dari tadi sejarah, dari budaya, dari agama kita atau apapun itulah. Cuma gue sangat mengharapkan buat generasi mudanya hari ini cemas lah. Itu narasi gue, makanya gue bikin keliling kemarin di pemilu kemarin, gue tour keliling 10 titik, ngomong ke teman-teman semua, cemas lah. Kecemasan tuh dibutuhkan buat jadi kekuatan. Dan gue lagi nulis buku tentang itu, judulnya Generasi Cemas. Karena lu harus cemas buat jadi emas gitu. Lo ini emang suka irama-irama ya? Iya, gue perhatiin ya. Narasi yang gue bangun kayak gitu, kayak ya gimana mau jadi emas di satu sisi kalau anak mudanya selalu dibuat cemas gitu ya. Udah kita sekalian bikin cemas kita dengan menculik biar kita bisa mengulik. Iya. dan gue rasa ya Indonesia punya banyak narator, tapi kita harus saling benar-benar nongkrong, duduk bareng, dan disitulah akan ada pertemuan-pertemuan penting lagi sih buat merumusin sesuatu yang penting buat ke depan. Iya, gue setuju. Gue bermimpi bahwa dalam Sumpah Pemuda 100 tahun itu kita itu bisa mendeklarasikan sebuah manifesto. Manifestonya itu harus berisikan manifesto dari harus bisa memajukan bangsa ini untuk mengexpand. Tidak hanya fokus kepada dalam saja, tapi fokus keluar. Gitu. Memang fokus dalam dan luar itu menurut gue tuh gak mutually exclusive. As in maksud gue dua-duanya itu bisa terjadi saat bersamaan. Gitu. Gak hanya kita harus fokus one by one gitu. Semua kan semuanya kan ada perannya kan. Gitu. Dan kita harus mencoba bisa mengekspor ini Pancasila kepada negara-negara lain. Gitu. Kita harus mempunyai itu. Nah, gue berharap manifestasi ini akan mendorong kawan-kawan di swasta untuk investasi kepada inisiatif-inisiatif anak bangsa. Gitu. Mulai dari karya kreatif, karya teknologi, sampai persenjataan pun juga gitu. Biar kita bisa jadi maju di kandang sendiri di Asia Tenggara gitu. Wah gila sih. Pemikiran itu kita harus punya. Kita belajar dari sejarah karena kita berdua senang sejarah kan. 78
100 tahun itu 2028 akan 100 tahun Sumpah Pemuda, tapi 80 tahun setelah Amerika itu 80 tahun setelah Amerika lagi. 80 tahun setelah kemerdekaan kita kan. Indonesia. 80-an lah. Nah, Amerika pas 80 tahun dia eksis, dia sudah membuat desain dan skema-skema tentang bagaimana dia bisa menjadi negara paling maju di benua Amerika. Gitu. Di Indonesia kita nggak punya skema itu. Selalu ngikutin aja, selalu mau jadi anak baik-baik aja gitu. Kita nggak mau jadi anak top dog, kita pengen jadi anak yang ngikutin aja semuanya. Padahal negara kita gede, populasi kita keempat terbesar di dunia, potensi kita banyak. Mulai dari anak muda yang muda yang dibesarkan di lingkungan LPDP, pulang balik ke Indonesia jadi bupati, keren. Sampai aktivis-aktivis yang berjuang mati-matian di grassroots akar rumput kayak lo gitu. Jadi diverse kita di Indonesia ini. Kita punya satu visi. Sayangnya kita nggak punya narasi. Ini mau dituangkan ke apa gitu. Mungkin narasi banyak ketika udah kebangun ya. Tapi gue masih memikirkan sih kayak gimana caranya akhirnya entah dengan satu orang yang akan jadi kepatron lagi, tapi kayak lebih ke arah gimana ide ini akhirnya kayak bisa nyatuin sih. Ya mulai dari nongkrong. Itu paling simple, bos. Ya karena dulu tuh mereka akhirnya punya satu kesadaran penting tuh berdasarkan imajinasi doang kan. Bahkan dalam buku-buku gue baca kayak Imagine Youth Solidarity gitu, kayak cuma sebatas ya udah ayo kita masing-masing berimajinasi lah tentang lu pengen Indonesia yang kayak gimana misalnya. Kesalahan Belanda ya. Ini gue bilang kesalahan karena Belanda kehilangan kita gitu. Kesalahan Belanda dalam menjajah Indonesia adalah memberikan kita standarisasi pendidikan. Yang pada akhirnya banyak yang harus dididik di Pulau Jawa, ada yang harus pergi ke Pulau Sumatera gitu. Jadi semua pemuda itu disatuin di satu tempat. Bukan ide-ide et impera lagi dong. Nah mungkin gue merasa bahwa ya pemuda-pemuda di situ ya mereka pas waktu belajar ya mereka nongkrong juga kan, sebat, ngopi gitu. Indonesia gimana nih kalau merdeka nih? Nulis. Bagus lah Indonesia kalau merdeka ini gitu. Makanya yang provokasi ini tuh orang-orang yang dekat dengan surat kabar kan pada saat itu. Artinya ya sama sosial media hari ini mediumnya kan sama. Semua gerakan-gerakan terbesar dalam sejarah itu dimulai dari pembahasan di tongkrongan. Lo revolusi Prancis itu pembahasannya mulai di kafe-kafe. itu mulai di kafe-kafe, itu pembahasan revolusi Prancis itu. Lo ngomongin revolusi Rusia, itu terjadinya tuh di warkop sebelah pabrik itu. Gitu. Itu. Nah, itu yang harus dihidupin lagi tuh. Ruang-ruang kayak gitu. Kenapa? Itu yang harus mau dihidupin lagi, ruang-ruang kayak gitu maksud gua. Ruang ketemu, dan yang paling penting bebas dari dominasi, bebas dari kepentingan. Nah, ini sebenarnya yang distrik berisik kerjain. Jadi gue berusaha nyiptain public spare ala Habermas. Jadi kayak gimana akhirnya bikin satu ruang publik yang dimana di situ ya lu bebas mau ngomongin apa. 2 tahun ini kita kerjain, Pak. Dan berusaha buat akhirnya terhubung anak-anak muda yang dari Maluku Utara, Tidore, anak muda yang dari Padang, Madura, itu terkoneksi. Kenapa kekuatan kuat itu bisa ada ketika terkoneksi? Ya akhirnya lu bisa ngerti dan gak di-drive oleh gak tahu nih kepentingan siapa. Jadi kesadaran itu yang pengen kita coba bangun, bahwa dalam mengejar karir, ayo kita juga jadi individu keren yang bicara soal Indonesia, bicara soal lingkungan, gak hanya bicara soal diri kita sendiri. Nah itu misi yang berat yang gue coba kerjain bareng tim, teman-teman, dan kadang ya lampu sorotnya nggak terlalu gede ke arah sana. Kayak kita ke daerah, kita ketemu teman-teman di sana, tapi gue ngerasa seneng gitu, kayak serupa nebar benih, bikin workshop gratis, cara bikin konten, cara bersuara, cara bernarasi, itu gue bikin gratis, Pak, semua gratis. Dan
tiba-tiba setahun, sebulan, 3 bulan, ada yang tiba-tiba ngechat, makasih udah ini, dan dia udah jadi kayak narator beneran, dia jadi konten kreator beneran. Dan di situ di titik gue harus jadi keren dulu, kemudian nanti ya dengan cara ini mungkin gue bisa berkontribusi buat Indonesia. Iya, semoga pejabat-pejabat di sana, konsultan-konsultan yang sedang mengkonsult pejabat-pejabat dan orang-orang penting dan anak-anak orang kaya lainnya yang menonton ini yang bisa mempunyai pengaruh, dan konten kreator lainnya yang mempunyai pengaruh untuk bisa mengubah arah bangsa ini. Ya semoga mereka paham lah apa yang kita mau ya. Sip. Kita ngasih kalian ide gratis loh. Wah, jadi kalau misalkan ini kalau lu jual nih apa? Mahal banget ini kalau lu jual. Ini kalau gua jual mahal banget kan ya? Pancasila terus aduh. Ini yang kita harus lakukan sih, bro. Ya ini harus kita kerjain, bro. Iya, gue sih komitmen. Kalau gua ingin menguasai, kalau lo ingin memperbaiki kan. Tapi kan interest kita kan sama. Interestnya sama. Iya kan, interest kita adalah untuk memajukan bangsa gitu. Yeah. Cuman kemauan gue aja beda gitu. Cara kita akan sama juga. Gitu. End game-nya beda aja gitu. Iya. Lu ingin memajukan bangsa, ya dengan bangsa maju kita bisa menguasai bangsa-bangsa lain gitu. Kita gitu dulu, kan? kita salaman dulu. Iya kan? Iya kan? Iya. Itu yang terjadi kan? Iya. Gitu. Lu tugas lu mencerdaskan bangsa. Ketika bangsa sudah cerdas, waktunya kita menguasai, waktunya gue memimpin dominasi keluar gitu. Gitu coy. Aduh, seru. Tapi itu caranya sih negara-negara gede ini, Rusia, Amerika, China, menguasai Inggris itu bisa menguasai luar negeri karena mereka itu memahami bahwa mereka itu di dalam sejarah memiliki sebuah peran. Dan yang mereka bisa lakukan dari gue kan contohnya gue nggak begitu dekat dengan akar rumput. Gue emang orangnya middleman kan biasa kan. Dengan atas juga enggak gitu. Ya gue percaya kepada lo agar akar rumput itu bisa terkonsolidasi. Contohnya gitu. Ketika sudah terkonsolidasi, ya kita akan bawa itu kemana-mana gitu. Gue akan bantu bawa kemana-mana gitu. Terus udah gitu nanti ada yang mainin peran ini, mainin peran itu. Nanti juga kawan-kawan kita di sektor swasta juga ada yang main perannya. Ada yang dari militer juga akan ada yang main perannya. Dari akademia juga akan intelektual juga akan ada yang main perannya gitu. Mengikuti orkestrasi gitu. Ya pada akhirnya kita semua satu tujuan gitu. Dengan orkestrasi gitu. Coba tujuan lu Indonesia apa? Indonesia menguasai Asia Tenggara. Oke. Iya, kita jadi negara paling maju di Asia Tenggara. Negara kalau misalkan ngomongin investasi ke Indonesia, kita harus jadi kayak China 2.0 pas tahun 80-an. Gitu. Kalau gue ini mengandai-andai aja ya, mungkin gue ngulang lagi aja apa katanya Tan Malaka. Iya. 100% kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Cukup itu aja. 100% kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Setuju gue itu. Dengan 100% kita merdeka, kita bisa menguasai semuanya. Closing yang sangat mantap. Iya kan? Ngapain kita mempunyai perbedaan pendapat? Ujung-ujungnya kayak lu ingin mencerdaskan bangsa. Ketika bangsa sudah cerdas dan sudah merdeka, kita bebas untuk menguasai semuanya di sekitaran kita kan? Iya kan? Ya. Gitu. Ya. Ini yang kita harus aktualisasikan. Siap-siap lo saingin Gibran nanti. Gibran? Enggak lah. Kan di sini kan budayanya musyawarah. Iya. Gotong royong gitu. Janetes. Kenapa? Kan gue yang ngomong. Oke. Wah, gila udah panjang juga ya kita ngobrolnya. Udah sejam ini loh, by the way. Berasa ya? Berasa sejam kan. Wah, thank you. Sip. Gue yang merasa terhormat nih diundang calon penguasa yang kayaknya lebih jaya dari era Nusantara nih kayaknya. Dan saya sampai Asia, situ sana situ tuh. Dan gue sangat terhormat seorang pahlawan Indonesia yang akan mendatang sudah datang duduk di kursi berlawanan dengan saya.
Amin. Thank you loh Pak Rian Fardi sudah datang kepada podcast Based Indonesian Talks. Hari ini kita berbicara tentang Pancasila, kita ngasih kalian ide gratis tuh. Semoga menginspirasi. Tapi kalau misalkan kalian lakukan idenya dengan kita ya, kita akan coba ngesulo sih, nuntut lo sih. Kagak canda. Yang penting ajak kita aja gitu. Iya kan? Ajak kita aja. Kan kalau misalkan lu lakukan terus udah gitu gak ada kita kan jadi sakit hati. Waduh, perang lagi. Iya. Kalau misalkan lu lakukan tanpa kita halangin. Anyways, Thank you very much Pak Rian Fardi sudah datang ke podcast Based Indonesian Show. And jangan lupa, don't forget to subscribe to the Based Indonesian Show. Don't forget to join my Discord server. Link is in the description. And I will see you in the next episode of the Based Indonesian Show. Bye-bye. Subscribe to the Based Indonesian Show. Dijamin halal